C. Saya mau nanya Gus, bagaimana bisa mengenal Allah sedangkan kita belum tahu wujudnya Allah? Bagaimana bisa mengenal Allah? Sedangkan kita belum tahu wujudnya Allah Oh, mantan. C. dalam sisi hakikat Gus. C. Apakah ada amalan khusus untuk merasakan adanya C. Allah? C. Sampun. Yang kedua, sudah bahwa Allah menciptakan sesuatu dari yang disebut yang kedua, itu Allah yang disebut yang Taniah kita itu kita bawa kemana?
Inilah Bapak Ibu fungsi daripada ainul basyirah, mata hati itu, untuk beriman, untuk melihat bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita lihat, kita sembah, kita puja, kita puji kecuali Allah Subhanahu. Saged diterima di hati, saged dipahami, saged nyambung nggih? Oke. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad terhadap umat-umatmu apa yang dikatakan Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, apabila sholatmu ingin diterima oleh Allah, zakat, puasa, hajimu diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuto aku, kata Rasulullah. Ikuto aku, kata Rasulullah. Apa yang berkenaan dengan ibadatul jawareh, ibadah yang dilakukan oleh jasmani, ruhaniyah kita bagaimana? Posisi ruhaniyah kita menghadap kemana? Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini yang harus kita kiblati ruhaniyah kita terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika saat Rasulullah memberikan contoh bagaimana ketika kita sholat jasmani, ruhaniyah kita bagaimana? Menghadapnya ruhaniyah hati kita kemana? Miturut Al-Quran, Allah dawuh di dalam surat Al-An'am tadi, ruhaniyah kita harus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Lah, bagaimana kita bisa menghadapkan wajah terhadap Allah? Lah wong kita belum kenal siapa sebenarnya Allah. Kita kenal pada Allah sebatas nama, sifat, dan zat, Bapak Ibu. Kita belum sampai pada ma'rifatullah. Maka mohal bagi kita bisa melaksanakan dawuh Allah Al-An'am 79 ini tadi, mohal. Sehingga jangan heran ketika kita sholat jasmani ini, hati teringat urusan-urusan dunia. Dan ini memang proses kita, nggak salah. Proses kita. Istilah bahasa kita itu masih ada di syariat, masih ada di thariqah, belum sampai ke hakikat dan makrifat. Siapapun kita pasti seperti itu. Ibarat orang anak sekolah, ya ada tingkat-tingkatannya Pak Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Pon ngaji niki biasanya nyuwun pinten jam?
Ibu seneng dawa apa seneng ndek? Dawa. Bapak seneng suwe napa seneng diluk? Suwe. Wis dawa lan suwe pirang jam? Ayo sepakat dulu. Sebab ngeten, biasanya kalau saya itu menyampaikan ayat dan hadis Rasulullah, saya tidak memandang hanya dari sisi muhakamah saja. Tidak memandang dari hukum syariah, tetapi lebih dominan hukum hakikat. Biasanya itu saya kasih waktu untuk tanya jawab. Sebab apa yang kami sampaikan tidak semuanya akan paham. Ketika kita menemukan ketidakfahaman bisa langsung ditanyakan di majelis ini. Bon, sak mangke jenengan nyuwune pinten jam penjabaran materi saya? Sak jam, nggih? Kurang? Lebih? Kakean? Judulnya adalah tingkatlah nilai ibadahmu. Ibarat wong salat. Contoh salat, ati jenengan iku estu cek gak gampang dileboni nafsu lalu diajak eling urusan dunya. Lho ngoten niki. 1 jam cukup? Cukup. Oke. Sepakat 1 jam dimulai jam 9 ini. Pun. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki ngajine nyantai nggih, nyantai. Jenengan sing sir ngunjuk monggo, sing sir dahar monggo, nyantai. Tadi saya kasih password. Jikalau dalam hati jenengan sudah ada nur iman, cahaya keimanan bahwasanya kita manusia Allah ciptakan dari 2 unsur jasmani dan rohani, maka nanti ketika kita kembali kepada Allah, jasmani dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Ada orang Sidoarjo kalau meninggal itu dipenteng ning cagak gak dikubur, wonten mboten? Berarti balik ning tanah. Ngoten nggih? Sami kalih nggen kula Mojokerto. Terus ruhaniyah kita dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah ruhaniyah kita tahu jalan untuk menuju dan kembali pada Allah? Sedangkan mata kita itu masih dalam keadaan buta. Mata hati yang kumaksud. Ini proses kita, semua manusia prosesnya seperti itu. Semua manusia prosesnya setelah akil balik, ini mata kita terhijabi dengan masyiwallah, perkara selain Allah. Kalau anak kecil belum balik niki makrifat Bapak Ibu, ruhaniyah makrifat. Kita pernah ngalami seperti itu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, baik anaknya orang muslim, orang majusi, orang nasrani, fitrah, suci. Artinya ruhaniyah kita ini belum kecampuran kesenangan urusan dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi setelah kita masuk di dalam zona akil balik, sing lanang WA-WAan ambek sing wedok memeti goleki sing lah biasa, dan itu proses. Itu pertanda bahwasanya kita telah mengkhianati Allah. Ingat mboten,
Eling boten. Sebelum ruhaniyah Allah tiupkan dalam diri jasad kita masing-masing, Allah sampun membaiat terhadap kita. Ruhaniyah kita sudah dibaiat oleh Allah. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah nantinya kau hanya menyembah, memuja, memuji, bercinta, minta tolong hanya padaku? Ruhaniyah jenengan kali kula jawab qalu bala syahidna. Nek bahasane tentara, siap. Ngono. Aku takok, eling mboten? Halo. Pak Bu, ingat mboten? Mboten. Mengapa kita tidak ingat? Karena kita telah digelincirkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Ingat sejarah Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika saat di surga, itu nabi dan rasul masih tergelincirkan oleh iblis dengan bentuk dia mendekati pohon khuldi, akhirnya memakan buahnya. Allah sudah berkata kepada yang namanya Adam, dalem, apakah kau ingin terus hidup selamanya di surga? Sedika dawuh, apa keinginanmu? Tidak perlu kamu itu mencocok tanam, tidak perlu kau kerja. Apa yang kau ucapkan keinginanmu pasti akan datang. Anak kecil waktu di kandungan jenengan kali kula sampai dilahirkan nggak usah kerja, ya makan, nggih mboten? Bapak ambek ibu sing kupuh. Lah ngoten nggih. Yes. Ini adalah isyarah. Isyarah sejarah Nabiullah Adam. Tapi satu hal Adam yang harus kau pegang, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan pernah kau dekati pohon itu. Inilah pohonnya yang berbuah menjadi buah khul. Saya tanya, di dalam Quran kisah ini Nabiullah Adam tergelincir iblis enggak? Tergelincir enggak? Tergelincir. Dan itu tidak salah, karena inilah alasan asbabun nuzul dalam ayat wa idzal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lane Adam gak dirutuhno nang gone bumi dari surga. Ayat ini buat apa? Jadi enggak salah. Wahai malaikat, Allah dawuh, saya mau menciptakan makhluk yang disebut manusia yang nantinya akan kujadikan sebagai khalifah di bumi. Semua malaikat setuju kecuali Azazil yang nantinya disebut iblis. Niki kisah sejarah di dalam Al-Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyantai mawon, mpun sepanang-sepanang. Mpun sepanang-sepanang. Tapi ingat, iblis itu punya wewenang dua. Dan kewenangan ini estu atas dasar izin dari Allah. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 40 sampai 99. Ayat 92 sampai 99. Al-Hijr juga 40 menerangkan, juga 92 sampai 99 juga ada. Kalau ayat 40
3940 iblis iku Pak nyuwun rekom tanda tangan Allah. Sebelum iblis turun ke bumi nyuwun rekom 2. Apa isinya rekom? 1, ya Rob, berhubung saya sudah jenengan nas sebagai makhluk yang murtad, makhluk yang angkuh, makhluk yang mengkhianat, saya minta 2 rekom. Apa rekommu, please? Setunggal, 1, kulom pun dipateni sampai dino kiamat. Nafsu Bapak Ibu ada di dalam jagate roh sampean kali kulo, jagat hati sampai kita tinggalkan dunia ini. Itu nafsu. Allah jawab bagaimana? Ya. Yang nomor 2, ya Rob, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Bagaimana jawabnya Allah? Ya, diizini. Berarti iblis menyesatkan Adam, sekarang saya sebut sebagai nafsu atau iblis, innahu lakum aduwwum mubin. Itu asal muasal dapat izin rekom dari Gusti Allah. Nyun sewu, jenengan bisa taat di dalam agama Islam, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji, itu kalau tidak dapat izin dari Allah, jelas jenengan tidak bisa melakukan. Sambung nggih? Akhirnya apa? Seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kapanpun akan mengalami satu zona di mana setelah kita itu di zona fitrah seperti anak-anak ini, nanti kita masuk pada zona yang kotor. Karena apa? Ruhaniah kita telah bersukaria dengan kesenangan kehidupan yang bersifatkan dunia. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ingat, kita ditipu oleh nafsu dengan hubbus syahawah, hub cinta asyahawah, perkara-perkara yang menjadikan ruhaniah kita menyukai selain Allah. Di dalamnya minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, garwa sing lanang wedok, sing wedok lanang, lalu anak, kemudian dunya brana. Pun inilah dijadikan nafsu dalam tubuh kita untuk menyengsarakan ruh kita supaya tidak menyembah, tidak inni wajjahtu wajhiya kepada Allah, tapi biar hati atau ruhaniah kita selalu ingat bersukaria terhadap kesenangan kehidupan dunia. Makanya ojo heran kita waktu sholat teringat perkara-perkara selain Allah. Jangan heran. Jangan heran. Dan ini proses kita, Pak. Laksana Nabiullah Adam mendekat terhadap pohon dan memakan buah khuldi. Syahwatu dunia inilah buah khuldi. Pada hakikatnya, kalau syariatnya dilihat tafsir Jalalain, buah khuldi itu buah yang menyamai gandum. Cara Indonesia jagung. Dimanapun di Indonesia jagung itu mesti ono rambute. Buah khuldi sampai apa? Suami pada istri, istri pada suami.
didekati kok saya suwe kok ngunu. Akhirnya jenengan kali kula punya anak, nek wis kena anak, ati iki disibukno urusan dunya, urusan anak nggih mboten. Lho iku gak apa-apa, iku proses kita. Cuman pertanyaannya, ingat dalam surat Az-Zumar ayat 54, tolong. Niki kesimpulannya nanti. Kesimpulannya surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Asbabul nuzul ayat ini adalah oleh karena ruhaniyah kita ini bukan jasmaniah loh Pak. Kalau jasmaniah enggak apa-apa. Laki punya suami, laki punya istri, istri punya suami, nggak apa-apa, dan itu sunnah. Bahkan kalau menurut saya wajib. Lah piye lho Pak? Fikih itu menghukumi sunnah wajib iku ono alasan. Contoh kula niki nek mboten nikah, kula sobo lokalisasi. Berarti nikah itu bagi saya wajib. Lho ngoten lho. Padha kali sunat niki lho. Asal hukum kan sunah muakkad. Tapi ada kalanya wajib. Alasane nanggung najis. Berhubung kerepotan kocur, yo wajib disunat atau dihitan. Bon. Tidak cukup sampai di situ kita disibukkan untuk berkasih mesra dengan istri, dengan suami, juga terhadap anak. Bahkan konatiril mungkontoroh dunya brono sandang pangan dan papan. Miturut hukum syariah wajib. Kita mendekat dan mendapatkan itu karena kita di dunia ini jasmaniah perlu maisyatud dunya. Nggih mboten? Betul nggih? Sing kerja sesuai dengan kerjaanmu. Tapi jangan keluar dari hukum Islam yang ditata oleh Rasulullah di dalam syariatnya. Itu loh maksudnya. Yang jualan jangan suka-suka ngurangi timbangan. Sebab di situ dikatakan halalallahul bai' wa harramar riba. Jangan sekali-kali kita manakala kerja kita jual beli ada riba, enggak boleh. Patuhi hukum syariah. Udah, cuman disinilah letaknya umat Islam jarang sekali berpikir bagaimana ruhaniyahku. Ini persoalannya. Kita suka-suka kesana kemari untuk ngeramut jasmani. Sing wedok dirias, sing lanang diramut. Iki wajah jasmani badania. Tapi kebanyakan lupa bagaimana wajah ruh kita di hadapan Allah. Bahkan ruh yang tidak terawat, Allah katakan ulaika kal an'am balhum adol. Sifat-sifat kita yang muncul seperti hayawan atau rojo koyo. Balhum adol, bahkan lebih kejam daripada hayawan. Yun sewu. Ini yang umat Islam khususnya jarang memikirkan. Padahal nanti idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ruh kembali kepada Allah. Manakala posisi ruh ini dalam keadaan di zona kotor, inilah yang kusebut
su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dengan begitu maka Allah bersabda terhadap Nabi Muhammad dan terhadap kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti kanjeng Rasul yang bagaimana toba, Bu? Yang bagaimana? Ingat, tadi saya katakan manusia tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Khusus umat Islam, jenengan masuk di dalam agama Islam harus kafah, harus sempurna, harus. Artinya sempurna. Ini Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut? Oke. Sebab tambah melebu tambah jeru. Jenengan silem ning dam tambah melebu ya tambah jeru. Bahayane gak iso ngelangi. Isoke sampean kali kula mboten klagep-klagep, mboten kentekan napas, jenengan kudu beto oksigen alat. Sebab semakin ke dalam semakin jeru dan jerunya nggak ada batasnya. Jikalau Anda tidak memakai alat penyelam oksigen, matilah kau. Nggih mboten? Nek gak percaya silem nang laut. Tambah ke dalam estu. Tapi kalau jenengan membawa alat aman. Mana alat yang ku maksud? Iman. Tadi sudah saya katakan kata kunci dua, sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya kita manusia Allah ciptakan di samping jasmani juga rohani. Itulah disebut insanul kamil. Onok menungso jasate tok ra enek roe wis metu disebut mayit toh. Mayit ora enek roe. Lah nek roh tok kan jasate disebut napa? Giniku gendruwo sing gentayangan. Nah. Karo-karone ada ingsan jenengan. Ikuti aku kata Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya Bapak Ibu, kita mulai sejak kecil sudah Islam jasad kita. Jasad. Tondone jenengan kali kula patuh di dalam hukum syariat. Larangan ditinggal, perintah kita jalankan. Tapi ruhaniah kita lo nyembah Allah sing andai. Menyembah Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah yang mana, bos? Ini urusan ruhaniah. Dan ini Rasulullah jelaskan. Ada memang sebagian ulama mengatakan Rasulullah tidak menjelaskan tentang bab masalah ini. Bab masalah keadaan ruhaniah. Yun sewu. Kesempurnaan Islam itu ada 4 Bapak Ibu. Berhubung manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani juga rohani, Allah mendidik kita lewat kanjeng Nabi. Jasmani kita ditata di dalam hukum syariat, ruhaniah kita ditata Allah lewat hukum hakikat, supaya ruh bisa kembali bertemu makrifat dateng Gusti Allah. Wis tambah suwe tambah bengi lho niki. Nek tambah bengi nggih tambah lumayan pembahasannya.
Syariat, thariqat, hakikat, makrifat, itulah kesempurnaan Islam. Ini yang harus kita ikuti terhadap Rasulullah. Mungkin jenengan kalih kula niki bertanya-tanya, benarkah Rasulullah itu dulu juga membahas tentang masalah hakikat dan makrifat? Buka di dalam surah Al-Anbiya yang Allah katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini kisah sejarah Nabiullah Yunus alaihis salam. Ruhaniyah beliau itu merasa zalim pada Allah. Merasa zalim. Kita juga begitu. Sebetulnya kita itu Bapak Ibu belum sempurna. Olehnya kita tabek mengikuti Kanjeng Nabi kurang sempurna. Kita itu masih di taraf kulit saja. Syariatnya sudah kita lewati, thariqah beliau kita ikuti. Apa thariqah Rasulullah? Salat. Itu thariqah beliau. Zakat, puasa, haji, ikut thariqah beliau. Kita sudah lakukan itu. Thariqah itu apa? Sejalan. Jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Contoh salat. Nama salat itu adalah thariqah Kanjeng Nabi. Ini thariqah. Lewat jalan salatlah kamu bisa bertemu Allah. Lewat jalan manapun silahkan. Anda pasti akan sampai di Masjid At-Taubah. Lewat mana? Terserah. Artinya jenengan bisa menemui Allah lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji, lewat thariqah apapun. Terus terang kami tidak berbicara thariqah yang mu'tabaroh. Mulai A sampai Z. Yang tergabung dalam jatman, tidak. Saya berbicara thariqah Kanjeng Nabi. Thariqah adalah nama sebuah ibadah. Sholat thariqah. Lah syariatnya mana? Ilmu. Ilmu kanggo sholat yang benar bagaimana? Itulah syariat. Ada syarat sahnya sholat. Ada syah rukunnya sholat. Ini harus kita ketahui. Miturut pandangan syariat jasmani, akhirnya kita melakukan sholat 5. Hafidhu ala sholawah. Jagalah sholat 5 waktu itu. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah. Tapi banyak umat Islam melupakan kalimat berikutnya. Wassolatil wusta. Ini sholat yang harus dilakukan ruhaniyah. Ini. Itulah Pak Bu, ajaran yang dididikkan Kanjeng Nabi terhadap kita berupa dinut tauhid, hakikat, supaya ruh pada waktu sholat bisa makrifat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebelum tak terus ben sholat sampai ketemu Gusti Allah dan bisa khusyuk, kalau tanya ngaji iki saged diteruske mboten? Sampeyan le ngomong saged. Saged nggih? Saged. Oke. Mungkin nek kurang paham saged langsung tanya nanti, tak kasih waktu sampean. Pun habis kita setengah jam. Ngeten Pak. Kita miturut Al-Qur'an, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Itu dasarnya adalah tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Niki. Kalau kita hanya duduk di tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa, syariat thariqat, jujur
Saya ngalami sendiri. Mboten saged jenengan sholat iku bisa khusyuk nang Allah. Mboten saged. Sebab masih menyebut nama. Dia, dia berarti jauh. Padahal Allah itu tidak jauh. Bahkan yang memiliki nama Allah itu tidak jauh. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad. Jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah, inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Wa qala aidan Al-Baqarah 115, fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan kita ada wajahi Gusti. Kok gak ero? Kok gak tahu? Malah yang kita lihat HP, meja, kalau sholat sajadah, yang kita lihat tembok. Mana Allah? Itu karena satu yang kita buat melihat adalah ainul basyariyah ini. Nggak akan pernah bisa. Harus memakai ainul basyirah. Berhubung mata hati kita yang kedua, itu masih ada hijab tutup. Ono sing nutupi. Maka Allah itu, hakul mubinnya Allah, itu tidak nyata. Satu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau ini kita biarkan, maka tutupnya hati, mata hati kita akan semakin tebal. Kalau semakin tebal, maka semakin gelaplah ainul basyirah kita pada Allah. Mungkin coba dilihat di dalam surah Al-Baqarah 257. Antara hati yang tertutup dan hati yang tidak tertutup. Di situ Allah katakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagi seseorang yang hatinya condongnya pada Allah dan Allah dijadikan sebagai kekasihnya, Allah dijadikan sebagai Tuhannya, sang pelindungnya, sang penolongnya, maka yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah sikap tutupi ati. Gambar-gambar dunia niki lho Pak, disikap oleh Allah. Bukan kita yang bisa mensikap, bukan. Allah yang mensikap itu. Allah yang menghanguskan satir hijabnya hati kita, Allah. Karena alasannya itu tadi. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jadi mereka ini hatinya dihijab oleh hijabnya dibuang oleh Allah yang asalnya gelap menjadi terang. Kalau nggak percaya, jenengan meremo, walaupun tempat ini penuh dengan cahaya, pasti keadaan yang kita lihat adalah gelap. Meripat dohiri le. Coba meripat dohir sampai tutup pono ambek serban utawi ditutupi nopo kudung opo sarung, gelap yang terjadi. Sama mata hati kita juga begitu. Kita tertutup oleh selain Allah itu, Bapak Ibu, nafsu lewat kesenangan dunia itu sejak awal kita akil balik. Entah sampai umur berapa ini, nggak tahu.
Makanya jangan heran kalau kita sholat Allahu Akbar nggak tahu kalau Allah itu dekat. Disitulah nafsu mempergunakan kesempatan untuk mengajak hati kita teringat terhadap selain Allah. Itu masuk di dalam ayat berikutnya tadi. Tadi hati yang condongnya hanya pada Allah lewat mengikuti kesempurnaan ajaran Rasulullah, tidak hanya syariat juga hakikat. Maka yang kedua itu nanti mereka yang tidak mau mengikuti bagaimana? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Naudzubillah. Orang-orang yang mengingkari ajaran Rasulullah dan tidak mau menjadikan Allah sebagai imamnya, justru dia menjadikan tauhid. Tauhid itu kesenangan dunia, Pak. Perkara selain Allah yang kita jadikan sebagai imam kita, yang kita imani, maka apa yang terjadi? Mereka itu akan menyengsarakan kita. Apa? Menjadikan hati kita gelap dengan bukti tertutuplah hati kita dengan Allah oleh sesuatu itu. Jikalau jenengan betul-betul menginginkan yang hadir di sini, tutupe ati, hijabe ati terlepas dan dilepas Allah, fattabi'uni, ikutono Kanjeng Nabi. Dalam arti apa yang pernah diajarkan Kanjeng Nabi terhadap kita di dalam dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus utusannya, itu adalah Nabiullah Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang bertauhid, dinul haq, aidinu tauhid. Itulah tingkatan hakikat tauhidnya, la ilaha illa anta, karena anta adalah engkau, engkau adalah kamu. Kalau kita bicara kamu berarti di depan, berarti Allah sudah dekat, berarti jenengan merasa Allah itu dekat. Inilah maksudnya iman itu sudah ihsan, kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat menyembah, seakan-akan kau melihat wujudnya Allah. Jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka di dalam hatimu merasa selalu dilihat oleh Allah. Nantinya di situ. Inilah Bapak Ibu, nek panjenengan ini ingin membuka tutupe ati, tutupe mripate ati, ikuti Rasulullah. Pelajaran dinu tauhid, apa yang disampaikan di dalam hakikat, jenengan pelajari ilmu tasawuf iku. Orang Nahdiyin pedomane iku al-hikam. Biasanya itu rujukannya kebanyakan al-hikam. Kalau jenengan menginginkan, mestinya begitu. Sebab apa? Kita tidak tahu sisa umur tinggal berapa, Pak, Bu. Tinggal berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau umur yang sudah kita lakukan, kita lewati, bisa jawab. Tapi sisanya berapa? Tinggal berapa habis itu kita meninggal? Nggak tahu toh Pak Bu ya? Boten semerap. Bagaimana kalau kita tidak lekas kembali ruhaniyah ini untuk menemui Allah? Wajib sampai kali kula bisa bertemu Allah sebelum kematian datang. Hijab batas ini kita hilangkan. Harus hilang ini. Otomatis bisanya hilang, harus mengikuti Kanjeng.
Kita harus mengikuti ajaran beliau. Umat Islam itu kebanyakan hanya syariat dan thariqahnya saja. Hakikatnya tidak diterima. Padahal Allah sudah menerangkan di dalam surah Al-Anbiya. Amin, lihat ayat 25. Setiap nabi dan rasul itu pasti akan menyampaikan dinul haq, menyampaikan tauhid, menyampaikan hakikat supaya bisa makrifat bertemu Allah ruhaniyah ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali membawa ajaran ini, wahyu yang inti ini, di mana hambaku harus kau ajarkan tentang maksud la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Lah, aku Pak. Kalau syariatnya Allah, thariqahnya huwa, hakikatnya adalah anta, makrifatnya adalah ana. Wis, gak cukup Pak. Niki nek kula detailno gak cukup waktu nih. Paling saya butuh 15 hari 15 malam. Iya memang ngoten. Oleh sebab itu sasi Ramadan di pondok saya itu sudah terbiasa. Paling tidak 15 hari 15 malam jenengan harus mondok. Mungkin habis asar saya akan membaca kitab Ihya. Habis taraweh nanti kita bacakan khusus dinu tauhid. Mulai dari dasar sampai selesai, sampai jenengan ada tindakan untuk pelepasan diri dari cengkraman hawa nafsu hijab itu sampai 40 hari khalwat dan uzlah jenengan baru bisa jenengan merasakan dan melakukan sholat dengan khusyuk. Kalau tidak begitu mboten saged. Silakan yang ikut monggo. Sampai gak usah ngomong, gak usah bawa sahur buka, sudah di sana sudah disiapkan semuanya. Fasilitas tidur juga disiapkan. Tergantung jenengan purun tidur di lantai apa mboten. Turune mboten kados ning omah. Niku nek gelem mondok. Woi Gus kula nduduk mawon, mboten napa-napa nduduk. Bakdo ngasar kali bakdo taraweh. Ngajini cuman ikut tok. Selebihnya nanti kita buat untuk kholwat, untuk uzlah, untuk melatih kita untuk melepaskan rantai-rantai nafsu. Niku nek mau, nek cara ilmu ini gak cukup. Wis secara ringkes mawon ngene lho dulur. Roh kita iku suatu saat dijabut dening Gusti, dipaksa untuk kembali. Iki nek mripate roh iki sik wuta mboten saged untuk Gusti Allah. Wa min waraihim barzakhun. Lagi di belakang kita ini ditunggu alam barzah. Suatu saat kita akan masuk di situ. Barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya masih buta, tidak bisa bertemu terhadap Allah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, nggak bisa, maka ingat pesan saya, kalau tidak benar potong leher saya. Kita akan masuk di dalam alam barzah gelap gulit. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 72, itu jawabannya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita buta terhadap Allah, gelap alias kemudian kita mati, maka di akhirat pun juga kita buta. Camkan ayat itu, camkan.
Sehingga mengapa Gusti Allah pesen ngerutuhake ayat Az-Zumar 54 tadi. Wa anibu dan balio siro kabeh ila rabbikum maring pangeran siro kabeh. Balio cepet sampean kali kulendang balio. Sebab ruhaniyah kita telah meninggalkan Allah terlalu jauh, terlalu lama sejak akil balik. Kita dulu sudah berjanji hanya Allah yang kita cintai, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita puja dan kita puji dan kita imani. Ternyata mengapa kita beriman bahwasanya air hujan itu bisa membasahi tubuh? Padahal air hujan itu makhluk. Itu semata-mata karena kita hanya memakai fikih, memakai syariat saja. Hakikat kita tidak kita hadapkan. Memang syariat betul, betul. Kalau tidak kena air hujan, tubuh tidak basah. Terus bagaimana Allah menjawab dalam surat Al-Maidah ayat 76? Malakum dzarraw wala naf'an. Bahwasanya selain Allah yang disebut makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Air hujan iku kholik apa makhluk? Makhluk toh. Tapi apa kok iso mbasahi? Ingat, satu ayat Allah katakan ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air hujan. Oleh karena diizini oleh Allah, air hujan itu akhirnya seakan-akan air hujan bisa membasahi. Padahal sesungguhnya yang bisa membasahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung iman kita jatuhnya pada makhluk apa pada kholik, hanya itu. Berhubung kita tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat, maka nggak mungkin kita akan tahu bahwasannya yang membasahi itu adalah air hujan. Nggak mungkin. Walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk apapun dari jagat timur sampai jagat barat sekecil apapun itu dalam penguasaan Allah. Artinya geraknya sebab digerakkan oleh Allah. Contoh jenengan dari rumah masing-masing sampai di sini, andai kata tidak digerakkan Allah dalam diri jenengan kali kulo, bisakah kita sebagai makhluk sendiri bisa datang ke majelis sendiri? Mboten saged. Sing akeh iku gak ngono, Pak. Sing akeh iku lali ambek Allah. Padahal Allah itu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ada di dalam dan di luar Anda. Yang Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa kau serupakan dengan suatu apapun. Dimanapun kau berada, di situ ada Allah. Dan kita tidak bisa keluar dari penguasaan Allah. Mengapa kita lalai hal itu? Karena hati kita merasa keakuan diri kita yang melakukan ini lo nafsu. Gara-gara ini akhirnya kita itu terjebak dalam kepentingan nafsu. Allahu Akbar. Jelas dalam hati kita merasa kita yang bisa melakukan. Hati kita nggak mungkin merasa mengimani kehadiran Allah dalam dan di luar diri kita yang menggerakkan ini. Nggak mungkin. Karena kita masih menolak dan belum menerima ajaran dinut tauhid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab ini malam hari ini saya hadir dari kota Mojokerto sampai di sini bagi jenengan yang purun, tolong
nanti malam sholat 2 rakaat, entah hajat, entah tahajud. Tapi hati sampean kudu sadar, harus merasakan, harus meyakini bahwasanya bisanya Anda takbir, rukuk, sujud, duduk di dalam dan di luar tubuh jenengan, yang berkuasa hanyalah Allah. Coba nek gak nikmat nang Mojokerto antem meniki aku. Tak tunggu. Estu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, berarti Engkau dekat, Pak. Hati nek sampean iku wis ngeroso iku iman, rasa itu iman. Nek wis ngeroso ngimani yen Allah itu dekat di dalam dan di luar diri jenengan, maka inilah awal proses jenengan ini akan bisa sholat dengan khusyuk. Surat Mukmin ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh damai, sungguh tenang hati seorang mukmin ketika saat sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu bertemu Allah. Inilah proses awal ma'rifatullah. Hati kita merasa bahwasanya Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun niki mawon sik mpun ukeh-ukeh. Situ iki sing kula deleh nang jenengan. Belajarlah ketika jenengan sholat, hati menyibukkan eling zikir nang Allah. Zikir lewat rasa. Zikir kok bahasa Arab, artinya eling. Eling kok apa? Sadar. Ingat, aku berdiri, yang bisa mendirikan hanyalah Allah. Aku ruku, yang merukukan Allah. Aku hatiku eling sadar yen Allah itu yang melakukan sing gerak nih jenengan, berarti itulah zikir yang sesungguhnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hanya berzikir sadar pada Allah, semuanya apa yang terjadi itu yang menjadikan hatimu damai. Wis ning salate bagus, mengke aktivitas njobone salat jenengan eling nang Allah, dadine bagus. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, inilah yang dimaksud bagusnya salat iku tergantung buah yang muncul dalam ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita muncul bagus, bagusnya ruhaniyah mingkol bin zahidin, hati condong ngeroso anane Allah dalam dan di luar diri Anda, yang memperjalankan sholat ini hati terus ada di situ. Itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah amaliyah apapun kalau didasari dengan mingkol bin zahidin, inilah amaliyah yang bermutu. Surat Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apapun yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari seorang hati yang bertakwa pada Allah. Takwa berarti ninggalno larangan, jalakno perintah. Apa larangannya kita? Larangan kita hati menghadap nafsu, menghadap dunia, ingat dunia. Itu larangan Allah. Yang diperintahkan hati menghadap pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda
hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Kalau sudah seperti ini hati sampean, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana lan ora ono utawi saya iku minal musyrikin, golongan wong sing nyekutokake Allah. Berarti kita ketika wajah sudah menghadap pada Allah, estu jenengan bukan termasuk golongan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi prosesi awak dewi sebelumnya itu kados ngeten niki, sebelum mengenal tentang masalah ini tadi, hati kita masih ono gambari sakliyane Gusti Allah. Kesimpulannya, ibadah di mata Allah akan berbobot manakala ketika jenengan beribadah, ketika jenengan sholat, hati sertai dengan zikir. Yang kumaksud zikir adalah ingat, eling, sadar bahwasanya apa yang muncul dan timbul di dalam aktivitas sholat semata-mata sumbere kui mau parane songko Gusti, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya makhluk sampean kali kula ini nggak bisa punya daya upaya untuk gerak, untuk melihat, mendengar, berbicara, nggak bisa. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan untuk itu. Lah, manakala ini ada kekuatan dan daya upaya semata-mata illa bil, loh itu loh datangnya dari Allah. Udah sadarkanlah hati kita bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata sing gerake iku mung Gusti Allah. Pas persis 1 jam. Simple. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Apa yang telah kami sampaikan, ada unek-unek sing nggak paham bisa tanya. Monggo, kula aturi. Saya mau nanya Gus, bagaimana bisa mengenal Allah sedangkan kita belum tahu wujudnya Allah? Bagaimana bisa mengenal Allah? Sedangkan kita belum tahu wujudnya Allah. Oh, mantan. Dalam sisi hakikat Gus, apakah ada amalan khusus untuk merasakan adanya Allah? Sampun. Saya niku ngefan Pak Nang Desi Ratnasari. Kenal Desi? Ngefan. Dulu. Sampai sekarang dereng ketemu kula. Nggih. Karena saya tidak punya orang yang dekat pada beliaunya. Saya belum kenal. Jujur saya itu dulu itu artis yang berbagai banyak artis yang paling kula fan itu Mbak Desi Ratnasari. Berhubung saya tidak punya orang yang dekat kenal tahu siapa beliaunya, di mana rumahnya, di mana alamatnya, maka sampai detik ini saya belum pernah ketemu. Heta umpama kula niki bertahun-tahun ana rasa tresno, sah mboten? Mboten sah. Karena saya belum bertemu. Mestinya saya harus punya jomblang. Bahasa Indonesia jomblang apa? Penyambung, wasilah. Nggih? Yang menyambungkan apa maksud hatiku terhadap beliau. Berhubung nggak punya wasilah, ya putus sudah. Nggak bisa. Sampai detik ini Pak. Bahkan beliau sekarang kalau nggak salah sudah jadi DPR RI nggih ya. Kula krungu-krungu. Tapi oleh Allah dereng ditemokke. Dereng. Pun laksana seperti itu. Apakah kita akan bisa mengenal dan bertemu Allah sementara kita itu memang tidak kenal? Terus apakah ada satu amalan untuk mengenal dan bertemu Allah? Ada.
Apa persyaratan kita itu bisa ketemu Allah? Surat Al-Kahfi ayat 110, dibuka. Al-Kahfi ayat 110. Yang punya paketan ini loh, bos. Tadi kita ngaji kok cek langsung nonton Quran. Itu ayat yang terakhir. Al-Kahfi. Kul innama ana basyarum mislukum. Pertama Allah katakan terhadap Muhammad. Muhammad, katakanlah apa yang harus ku katakan ya Allah. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya, ini Rasulullah yang berkata, sama dengan kau, sama manusianya. Sama. Cuman saja saya itu diberikan wahyu oleh Allah untuk mengajarkan terhadap diri Anda untuk bisa bertemu Allah. Nyun sewu, maksud apa Kanjeng Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan innama ana basyarum mislukum, saya itu sama dengan kamu? Maksudnya supaya jenengan kali kula niki sebagai umatnya nggak boleh nyembah nanggone Kanjeng Nabi, nggak boleh. Jangan kau sembah aku, jangan kau puja dan puji aku, sebab puja dan puji itu hanya milik Allah. Sembahan pujian sapa sing tak sembah, itu Rasulullah. Mengajarkan tauhid yang murni. Beliau tidak ingin dipuja, disanjung, dipuji, tidak, karena itu sifatnya Allah, bukan sifat baginda sebagai makhluk kados kita niki. Tapi cuman manusia nggak sadar. Sarah tafsirnya daripada ayat ini jarang yang paham. Mengapa Rasulullah mengatakan sesungguhnya saya itu sama dengan kamu? Podo makhluke, sifatnya makhluk, la haula walaku kuwata. Wis ngeten tak kai contoh amen. Ning ngarep kula niki ana rokok, Pak. Ana korean. Korean rokok makhluk senes. Makhluk napa kholik? Oke. Arane dhewe. Korean namanya dhewe, fungsinya sendiri. Rokok juga begitu. Saya coba kalau makhluk ini bisa manfaat. Korean. Tak suruh Korean, coba sumetno rokok iku. Sampai puluhan tahun, kalau tidak ada pihak ketiga, saged ngorek. Mboten. Itulah makhluk. Rasulullah sudah mengajarkan terhadap kita untuk tidak boleh menyembah, memuja, memuji terhadapnya. Rasul, tapi disuruh untuk menyembah, memuja, memuji terhadap Allah Subhanahu. Itu Rasulullah. Sebab napa, Pak? Menungso ne atine wis ana rumangsa. Niki berawal dari sifat ilmu. Rumangsa mulya sebab ilmune kealimane, mongko mesti menungso iku atine pingin dipujo, ingin dipuji, padahal itu sifat Allah. Jelas alhamdu utawi sekabe puja dan puji iku lillah. Nggih mboten? Kita nggak terasa sering ngerampas bajune Allah. Iya, sering ngerampas, cuman kita tidak terasa. Karena apa? Karena kita abaikan ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Ini persoalannya. Syarat pertama jenengan ini bisa sampai pada Allah. Pertama, mohon maaf. Ayat surah Al-Kahfi ayat 110 tadi ya. Saya teruskan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah,
Maka pertama syaratnya adalah harus jenengan iki amalan solihan. Amalan solihan itu kalau secara syariat ya jasmani, secara hakikat ya rohani. Rohani sampean ini harus melakukan dzikir terus menerus, Pak. Ikilah rohani. Tapi sebelum sampean iku melakukan dzikir, jenengan harus paham tentang ilmu dzikir. Sampean harus bisanya untuk mengesahkan Allah, sampean harus tahu ilmu tauhidnya. Berarti pertama sampean harus golek guru akhirat, titik. Guru hakikat makrifat, bukan guru syariat thariqah. Ini guru yang menjabarkan tentang dinul haq, dinu tauhid ini. Sampean goleki guru iku. Apa tak guriku mesti kopian ngene iki? Mboten. Apa mesti sarungan duwe pondok? Tidak harus. Kadang-kadang kekasih Allah itu dadi tukang rosokan. Bisa. Suka-suka Allah. Allah meletakkan kekasihnya bisa menjadi pedagang, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi petani, nelayan, bahkan nyuwun sewu 21. Baik bingung, apa 21 itu? Tadi kan saya ngomong semakin malam semakin ke dalam. Ngeten, Pak. Walaupun orang ini di mata masyarakat nggak punya status orang yang terjelek lah pandangan manusia. Kita tidak tahu itu pandangan Allah, hatinya berzikir terus, siapa yang tahu? Ya tak? Tapi fisik ini nggak bisa dijadikan ukuran, nggak bisa. Tengerek nopo paling mudah, ketika beliau berkalam, bermakalah, mesti menyejukkan hati jenengan. Hati yang sejuk itu hati ketika saat ditarik menuju dan bertemu Allah. Mesti jenengan kok diwurui ngelmu, diwejang ngelmu tauhide. Wis mesti nek wis diwejang ngelmune baru dikongkon laku. Laksana sampai niku ndandani HP rusak. Ilmu elektro kudu sampean kuasai dhisik. Setelah ilmu ini dikuasai, praktek ndandani mesti bener. Coba kalau jenengan dandani HP yang rusak, TV yang rusak misalnya, nggak bisa menyala, ilmu elektro gak duwe, pengetahuan gak punya, bos, iki bos rusak, berhubung jenengan wis buka tulisan, sopo sing radio TV ini rusak, bawa ke sini, wis nggawe pengumuman, digawa, ilmu ini gak duwe, orang ngerti, dimeksa didandani. Wis disawambung-sambung kabel iku. Iki BE. Basa dirincepno nang listrik duduk gambari sing metu tapi beluk. Iku namanya konsleting. Nggih. Artinya apa? Ketika kita mau bertemu Allah, golek guru akhirat sik sampean. Siapa? Rasulullah. Iki istilah sanad. Ilmu itu ya nyun sewu akeh Pak, nyun sewu guru sing koyo ngene ku akeh ning ora ketara saking gak ketarane mongko banyak wong sing gak ngerti yen iku kekasih Gusti. Tengere siji ketika muncul kalam iku mboten bahas dunya. Sopo sing pengin sukses man arodat dunya fa'alihi bi ilmin. Sopo sing pengin sukses dunyane ya kudu nganggo ilmu.
Beliau tidak membahas ini. Waman aradal akhirah fa alaihi bi ilmin. Sapa sing pengin sukses akhirate, ini dia bagiane sing bahas. Sampai kok diwejang nyun sewu sifate Gusti Allah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah yang tergabung di dalam sifat wajib Allah 20 niku ditambah sifat mukhali, sifat jaisi, aqaid 50. Engko didasarno nang sampean. Sampean harus sabar. Gak oleh sampean iku nuntut ndang cepet. Anggitmu gawe lupis be. Boten saged. Harus mengikuti apa dawuh-dawuh beliau. Nganut engko nek wis diwejang ilmu iku mesti sampean disuruh untuk uzlah, khalwat. Dikiring kok diajarke baru sampean iku fal ya'mal amalan sholihan pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Iki syaratnya ketemu Allah. Ati sampean kali kula berhubung ada iman selain Allah, yaitu makhluk tadi, air bisa menghilangkan rasa haus, air bisa untuk mendatangkan telas basah, itu nanti hilang airnya. Ganti hanya pada Allah. Allah di dalam air dan di luar air. Sampan meripat ati sampan kok jengleh wujude Allah niku mengke. Tapi mesti gendeng. Ati sampan mesti gini sing kula sebut zadab. Wonge majedub kelakuane jadab. Artinya apa? Duduk gendeng-gendeng nang jaba niku mboten lho ya. Ati sampean saking cintai nang Allah, nggak ada yang dicintai kecuali Allah. Iku lho sing kula sebut gendeng. Sehingga hati sampean ketika ngadepi persoalan apapun, la khaufun ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa khawatir, ketakutan atau gelisah. Nggak, karena sing sampean deleng iku sang yang berperan. Yaiku Allah subhanahu. Nek wis kaya ngono ngene iki kula sebut ati sampean mesti gendeng nang Allah. Luwih apik endi garwa sampean gendeng nang ngene bojone wong ambek gendeng nang Allah? Jawaban sing enak jawabe ya jelas pengen gendeng, luwih apik gendeng nang Gusti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akeh-akeh wong iku Pak gak gelem takwa iku sebab khawatir nek gak bathok. Wis tak baleni maneh ya. Akeh-akeh wong iku esuk ana rasa khawatir, Gusti Allah dikhawatirke, jenengan kali kula tidak bertakwa, tidak mencintai Allah, krono sampean kali kula wedi gak roha. Padahal sugiya kaya apa jenengan kali kula ning dunya bakal ditinggal mboten? Ad-dunya mataul ghurur. Sebenarnya kita tertipu oleh nafsu kita yang mengatakan bahwasanya kenikmatan kehidupan dunia itu segala-galanya. Kita tertipu. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Ada kehidupan yang kekal akhirat itu. Ini. Tapi bukan berarti orang yang sudah masuk di jalur dinu tauhid, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan kerjanya, dia tinggalkan urusan duniawianya secara jasmani. Tidak Pak. Cuman cara rohani dia bercinta terus menerus terhadap Allah, yang Allah itu di dalam dan di luar istri, anak dan harta benda. Tadi kan sudah saya katakan, ala innahu bikulli syai'in muhit.
Ingat sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Berarti ketemu istri, iku ya ketemu Allah. Inilah yang dimaksud cinta karena Allah. Seorang istri kalau hatinya sudah condong terhadap Allah, dibelanjani piro ae boten nate cerewet. Okay. Karena beliau itu la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak melihat, tidak beriman yang memberikan nafkah itu adalah suami, tidak. Dia melihat Allahnya, sebab karena Allah lah sehingga si suami bisa memberikan uang. Langaten nggih. Coba suami tanpa Allah di situ, bisa Pak suami kasih uang? Gak bisa. Asli nih ngoten. Wis ngeten mawon. Kula tak ngadeg angsal nggih. Kula tak melaku lho, muncul ayang-ayang. Kula ngilen ayang-ayange panggah ning etan apa melok ngulon? Kula ngetan melok. Inilah Pak hakikate kita makhluk ayang-ayang ini. Ibarat seperti ini. Lah, kula niki minangka Allah. Artinya apa gerak yang ada di ayang-ayang itu atas dasar geraknya dari Allah. Gak bisa yang ayang iku gerak dewe. Coba kalau tak meneng. Loh, mana meneng? Gak iso goyang-goyang. Paham ya? Artinya seseorang yang hatinya sudah condong millata Ibrahim Hanifah pada Allah, imannya yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Apa segala geraknya makhluk itu dia beriman, sing gerakkan punya gerak adalah Allah. Bukan makhluk itu Allah. Sing gerakkan makhluk itulah Allah. Saged dipaham nggih? Oke. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau sekutukan Allah di dalam hatimu dengan yang lain. Ketika ngibadah intine ojo eling sak liyane Gusti. Ini wajah tuh sampai kudu harus menghadap wajahnya Allah. Pundi wajah Allah. Nih sampean delok mriki. Niki lho. Niki lho wajah Allah. Bukan angin loh ya. Bukan. Bukan oksigen, bukan. Inilah laisa kamislihi sayun. Ini di dalam jenengan, ya di luar jenengan, dan tidak terbatas. Bingung Gus ngrungokno ngaji pean, wis nyantai. Ngombe dhisik, ngombe. Wis, nggih. Ada lagi? Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Panut dari Sidokepung sini saja. Dari penjelasan Gus, terus terang awam masih bingung sangat, tapi kesimpulannya untuk membuka hati bahwa sempurnane ibadah itu harus krono Allah yang kita tuju, yang kita cari, yang kita sucikan krono Allah, yang bisa kita angen-angen namung kira-kira pamane didelok utawa kita melihat Allah. Tapi senyatane kalau kita sholat niki berusaha seperti itu kalah kali akal pikiran Gus. Artinya arep kusuk kaya apa, mbayangne kaya apa, pikiran iki malah liar, eling napa-napa lah. Terus pundi carane ngunci akal niki supados mboten ngridu ati niki saknalikane kepengin khusuk dumateng Gusti Allah niku sing sepindah. Sing nomor kalih, saya menyadari bahwa materi ini tidak cukup malam hari ini. Yang saya tanyakan untuk bimbingan tauhid di pondoknya Gus Mukhlason itu apakah hanya di bulan Ramadan atau ada di hari-hari yang lain? Terima kasih. Tadi
sudah saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah 238 cara sholat yang khusyuk. Kita nggak cukup hafidhu ala sholawah, kita harus wassolatil wusta. Artinya secara jasmani nggak cukup kita hanya sholat 5 waktu saja. Wassolatil wusta, hati ruhaniyah jenengan harus derek sholat. Bisanya hati atau ruhaniyah derek sholat, hati harus dihadapkan 3 hal yang disebut takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud adalah tauhid. Amal yang dimaksud mempraktekkan ilmu itu ketika saat di dalam sholat. Yang ketiga istiqomah terus menerus. Jikalau ini kita lakukan, terusnya ayat, waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, barulah sholat iku khusyuk. Intine sampai kapanpun akal pikiran kita itu dijadikan oleh nafsu untuk membisiki hati atau ruhaniyah kita supaya ruhaniyah itu selalu lalai pada Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu, selalu ngajak lali. Dan ini setiap diri kita. Tapi lihat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, semua itu bisa kusesatkan ya Rob, kata iblis, kecuali illa ibadaka, kecuali hambamu ya Rob, minhumul mukhlasin, hamba yang kau pilih. Siapa hamba yang dipilih itu? Hamba yang ketika sholat secara syariat juga hakikat. Ini kalau boleh saya katakan termasuk beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wattabi'ina tabi'ina sholihin ila yaumiddin, dan pengikut-pengikutnya. Udah itu. Siapa beliau-beliaunya itu? Terserah. Pengikut-pengikut as-sholihin yang hatinya itu imannya sudah ihsan, Islam, iman, ihsan. Ihsan kata Rasul, ketika dia beribadah, dia seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Ini makrifat yang paling rendah. Pun, itu caranya. Tadi saya katakan, coba mulai takbir sampai salam, hati kita rasakan adanya Allah hidup dalam diri dan di luar diri kita yang menggerakkan diri kita. Lepaskanlah keakuan kita yang merasa kita yang bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri. Lepaskan, hilangkan. Habis itu tetapkanlah iman dalam hati kita. Semua terjadi semata-mata karena Allah. Sibukkan di situ hati. Itu caranya nanti. Terus yang kedua, memang dasar tauhid itu hanya kami sampaikan ketika Ramadan, Pak. Besok saya mulai tanggal 9 Maret habis sholat asar dan sholat taraweh. Setiap hari. Sampai pada waktu paling lama 15 hari. 15 hari. Itu cuman dasar tauhid. Meliputi rukun Islam, rukun iman, dan aqaid seket. Sifat-sifat wajib Allah. Kalau ini sudah paham, jenengan ini loh waktu menjalani sholat, bagaimana cara sholat yang khusyuk sudah tahu. Tinggal meraktek nih mawon. Niku mengki caran teng mriku. Jikalau jenengan boten saged nderek teng mriko karena kesibukan, mohon maaf, saya live streaming di channel Ponpes Jaya Baru. Ponpes Jaya Baru, saya punya linknya, nek jenengan kerso monggo. Sampeyan belajar dari rumah monggo. Tepriku.
Penak toh, Gusti Allah wis murah nih, Gusti Allah wis gampang nih perkara iki. Lah selain hari itu, selain sasi Ramadan ada Pak, cuman pengembangan. Paling kula mau sih kitab hikam, Jami Usul Aulia, Muqabbalah atau referensinya kitab yang bersifatkan tasawuf, biasanya itu. Jadi itu hanya hari Sabtu Bapak. Selain Ramadan hanya hari Sabtu ba'da sholat isya, hanya itu. Jadi satu minggu cuma satu kali. Selain sasi Ramadan. Seperti besok Sabtu itu saya bahas tentang hikam. Itu pengembangan tauhid. Nek khusus dasar buat pemula. Harus ibarat kita membangun masjid, harus ada pondasi yang kuat. Pondasi dulu. Setelah itu naik begitu seterusnya. Yeah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus. Nggih. Nggih terus terang mawon kula sering ngikuti Gus di YouTube. Kali Ustadz Karim biasa kula sering ngikuti. Terus insya Allah kula nggih sampun dari Pasuruan Gus. Nggih. Dari Kiai Haji Syarif. Oh, alhamdulillah. Sing kula badhe anggotaken Gus niku lho. Yang dikatakan menyembah itu bagaimana sih Gus? Ngingatan mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul. Surat napa? Bayyinah ayat 5. Wa qala aidan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Yang disebut menyembah adalah sing nyembah kudu ketemu ambek sing disembah. Miturut kacamata hakikat. Beda dengan miturut kacamata syariah. Miturut kacamata syariat, apa yang sudah dijelaskan di dalam hukum-hukum syariah, jenengan sholat nyembah jasmani. Tapi kacamata hakikat beda. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika itu Anda seakan-akan bisa melihat Allah. Maksudnya ya nopo? Ngeten. Hati jenengan harus lepaskan keakuan diri. Yang bisa apapun lepas. Rasa keakuan diri yang bisa Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk, atau Anda beraktivitas apapun, lepaskan. Munculkan di dalam hati jenengan satu keyakinan, satu rasa bahwasanya semua apa yang ada di dalam, di luar dirimu, belakang, depan, atas, bawah, kiri, kanan, semata-mata itu Allah. Itu lo nyembah. Makanya surat Maryam Allah katakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'buduh madeposirahu. Iku lah hak ini tau. Kosong tau niku. Kudu ngosongno perkara sakliyane Allah. Hu ing Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini itulah iku siratun, satu thariqah, satu jalan mustaqim kang jejeg.
Kalau surat Bayyinah tadi, wadzalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang mengajarkan hati kita untuk mengesahkan Allah. Diawali dari pelepasan rasa keakuan diri hamba yang bisa ini, bisa itu, dilepaskan. Ojo rumongso ngrumangsani iso. Lho ngoten lho. Si hambane nek wis ikut terlaku, mongko muncul ning ati sampean sing iso rumangsa iku sing iso mung Gusti Allah. Rasa kang muncul, iman yang muncul dalam diri jenengan itu adalah Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah yang disebut bersaksi. Yusyahiduna podo nyekseni, podo nyawang, podo iman sapa wong akeh mang. Annal fa'ila ing sak temene sing agawe huwa utawi fa'il iku Allahu ta'ala. Artinya dalam hati Anda akan muncul satu iman sing agawe iku mung Gusti Allah. Ya niku nyembah. Tapi mboten diucap lho, Pak. Nyembah niku mboten diucap. Dirasa, diimani di dalam hati. Itu lho nyembah. Ya niku salate roh niku. Nek diwaca digerakno iku berarti nyembahi jasmani. Nek rohani mboten. Contoh. Jenengan ngunjuk teh, terasa manis dan lain sebagainya. Ketika jenengan ngunjuk ngangkat gelas ngeten iki nggih. Hati jenengan iku sadar, eling. Keadaan kekuatan yang terjadi itu illa billah. Wis gak ngrumangsani awake. Tapi Allah sampai diombe kroso dan lain sebagainya, sampai yang namanya air ini sampai ke perut itu terus hati sampai itu sambung nang Allah terus. Itulah nyembah yang sebenarnya. Makanya Allah katakan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya segala hal aktivitas jasmani, ruhani kudu ketemu Gusti Allah. Titik. Ibu ada? Ada yang tanya Ibu? Masih ada Bapak? Gus, aku mesti kira Gus. Nggih. Berarti yang dikatakan Gus wau tidak jauh berbeda dengan penjelasan Gus mengenai insya Allah niku fana'u dzikri, ngoten Gus. Betul sekali. Ada jahri, sirri, sirul asr, fana'u dzikri. Leres. Cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita, pemahaman ilmu. Mudah-mudahan jadilah sebagai ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri ma'rifatika ya Allah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fitini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.